Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelas Informatika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan untuk remedial pemrograman web. Nah, yang bertemakan CRUD Sistem Akademik. Nah, untuk halaman pertamanya seperti ini. Di sini ada untuk CRUD data mahasiswa. Di sini ada untuk tambah data. Nah, maka akan memunculkan ROM dari mahasiswa. Nah, kita coba isikan NIM-nya. Kan namanya itu lalu di sini juga ada jurusan yang dimana jurusan ini apabila kita ingin menambahkan, kita bisa menambahkannya di database di tabel jurusan ini. Nah, misalkan kita akan menambahkan jurusan rekam medis. Nah, apabila sudah, kita coba refresh. Kita isi juga NIM-nya, lalu namanya. Nah, maka apabila tadi sudah diisikan, akan muncul di tampilan sini. Di sini sudah ada, misalkan kita pilih rekam medis, lalu kita isikan agamanya, lalu nomor teleponnya, alamat, lalu kita coba simpan. Nah, maka akan tersimpan gitu. Nah, selanjutnya kita dan juga di sini ada alert apabila sudah berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan alert mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu ada di sini juga ada tombol edit, yang dimana tombol edit ini untuk mengedit apabila ada data yang salah. Kan di sini kita coba edit. Nah, di sini ada, misalkan alamatnya kita ubah menjadi Cimahi. Kita simpan. Nah, maka akan menampilkan alert mahasiswa berhasil diedit dan ini datanya sudah berhasil diedit. Kita tambahkan tadi untuk NIM-nya, tulis namanya, terus kita tadi juga mengubah alamat jadi Cimahi. Untuk codingannya sendiri untuk data mahasiswa ini, yang pertama itu ada untuk model mahasiswanya. Nah, untuk ini tuh mengambil semua data dari mahasiswa pada tabel mahasiswa. Nah, di sini juga ada ini tuh untuk menginner joinkan tabel antara tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Lalu juga ada get by ID, itu untuk mengambil data berdasarkan ID.
ID dari mahasiswa. Nah, untuk ini itu untuk mengambil semua data dari tabel jurusan di database. Nah, ini untuk fungsian menyimpan data, ini untuk update berdasarkan ID juga, dan ini juga untuk fungsian delete untuk menghapus berdasarkan ID juga. Nah, untuk database-nya sendiri itu di sini ada untuk mahasiswa, ada ID jurusan, ada NIM, nama, agama, telepon, jenis kelamin, alamat, dan ID mahasiswa. Jadi mana ID jurusan ini untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa ke tabel jurusan. Lalu ada controllernya. Nah, ini juga untuk fungsi construct ini tuh dapat berfungsi untuk memanggil pertama helper atau library yang akan digunakan. Nah, ini tuh ada untuk itu untuk meload model dari model mahasiswa, lalu ada list mahasiswa. Ini tuh untuk memanggil function get all pada model mahasiswa gitu. Lalu ada from untuk edit atau tambah data pegawai. Lalu ada function edit atau tambah data pegawai. Ini ada input post berdasarkan ID mahasiswa. Di sini juga ada untuk nantinya untuk ID jurusan, yang dimana ini tuh untuk mengambil jurusan, nama jurusannya gitu. Terus ada NIM, ada nama, input nama, jenis kelamin, agama, telepon, alamat. Nah, di sini juga ada untuk alert, yang dimana apabila nanti si data sudah ditambahkan gitu, maka akan memberikan alert mahasiswa berhasil ditambahkan. Dan apabila gagal apabila untuk fungsi edit, maka mahasiswa berhasil diedit. Nah, untuk ini tuh ada juga function delete berdasarkan ID. Apabila delete tersebut berhasil gitu, maka mahasiswa akan menampilkan mahasiswa berhasil dihapus. Nah, untuk view-nya sendiri ada view utama. Di sini untuk tampilan utamanya ada bootstrap, lalu sini juga ada untuk nah, di sini juga ada untuk buttonnya seperti untuk data mahasiswa, data dosen, dan lain-lain. Nah, terus untuk ini untuk view mahasiswanya, yang dimana di sini ada notif flash data. Flash data ini untuk menekan alert gitu, alert seperti tadi data mahasiswa berhasil ditambahkan itu. Lalu di sini juga ada tabel yang berisikan nomor, NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat.
Nah, di sini juga ada for each list mahasiswa, yaitu untuk memanggil function list mahasiswa pada controller mahasiswa. Ada NIM, nama jurusan, jenis kelamin, agama, telepon, alamat. Nah, nama jurusan ini diambil dari tabel jurusan berdasarkan yang tadi ID jurusan. Ini juga ada function untuk edit, hapus, lalu untuk formnya sendiri sini ada. Nah, ini untuk tampilan nanti form mahasiswanya ada NIM, nama jurusan. Nah, jurusan ini tuh diambil dari tabel jurusan berdasarkan dari ID jurusan. Terus ada jenis kelamin, terus agama, telepon, dan alamat. Nah, untuk selanjutnya itu ada data dosen. Data dosen sendiri itu sama seperti data mahasiswa. Kita coba tambah data. Misalkan NIDN itu coba simpan, maka akan menampilkan dosen berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya ada tombol edit. Misalkan kita ganti namanya atau tambahkan namanya. Kita simpan. Nah, maka akan menampilkan alert dosen berhasil diedit. Nah, selanjutnya kita coba hapus. Nah, berhasil juga, dosen berhasil dihapus. Untuk codingannya itu ada model dosen. Sama di sini juga saya menginner joinkan antara dua tabel, itu tabel dosen dan tabel jurusan. Lalu ada function get by ID, di mana fungsi ini untuk mengambil ID dari ID dosen. Nah, di sini juga ada get all jurusan, itu mengambil dari database yang jurusan, yang tabel yang kedua ini. Nah, lalu ada function save untuk menyimpan, untuk update berdasarkan ID dosen, dan juga ada delete berdasarkan ID. Untuk controllernya, nah ini untuk controller dosen. Nah, di sini itu ada untuk meload model dari model dosen, lalu ada function index, yang dimana ini tuh untuk memanggil function get all pada model dosen. Lalu di sini ada untuk form dari edit atau tambah data dari dosen. Lalu ada function untuk menyimpan atau function untuk edit atau tambah data dari dosen. Nah, di sini juga sama, ada alert apabila akan menampilkan dosen berhasil ditambahkan, dan juga untuk function editnya dosen berhasil edit. Lalu ada function delete berdasarkan ID. Maka akan menampilkan alert apabila berhasil itu dosen berhasil dihapus. Untuk view-nya, nah sama, untuk view-nya sendiri itu ada notif flash data, yang dimana flash data ini yang tadi untuk menampilkan alert. Nah, disini juga ada tabelnya itu berisikan nomor, NIDN, nama jurusan, jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat. Nah, disini ada for each listen, dosen, raw dosen. Ini tuh untuk memanggil list dosen pada controller dosen. Ada NIDN, nama jurusan, jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat.
Ini untuk fungsi edit dan hapus. Lalu ada untuk formnya sendiri itu ada form dosen, berisikan NIDN, nama jurusan. Nah, jurusan ini tuh sama, saya mengambil dari tabel jurusan. Tabel jurusan yang dimana nanti itu mengambil jurusannya itu berdasarkan ID jurusan. Lalu ada jenis kelamin, agama, telepon, alamat. Nah, untuk selanjutnya itu ada data staff. Di sini juga ada tombol tambah data. Misalkan untuk ininya tuh ada nama, jabatan, jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat. Untuk jabatan ini saya membuat tabel baru, yaitu tabel jabatan. Nah, tabel jabatan ini berisikan ID jabatan sebagai primary key-nya, dan untuk nanti untuk isinya itu ada nama jabatan. Misalkan saya coba tambahkan dulu untuk nama jabatannya. Misalkan nama dosen. Kita coba refresh, maka akan menampilkan seperti staf administrasi, dan di sini juga sudah ditambahkan dosen. Kita coba tambahkan atau ketikkan untuk formnya. Misalkan namanya itu maka akan menampilkan alert staf berhasil ditambahkan. Juga ada fungsi untuk edit. Sekarang kita jabatannya ganti menjadi staf administrasi. Nah, maka maaf, untuk ini tuh salah, seharusnya bukan jurusan. Saya coba ubah dulu. Sudah saya ubah, dan akan jabatannya itu berubah menjadi staf administrasi. Nah, selanjutnya kita coba function untuk hapus data. Nah, maka akan menampilkan staf berhasil dihapus gitu. Untuk codingannya, untuk modelnya itu ini ada model staf. Sama juga saya menginner joinkan antara dua tabel, yang dimana ada tabel staf, dan tabel jabatan. Di sini juga ada function get all, yang dimana fungsi get all ini untuk mengambil semua data staff pada tabel staff itu. Nah, ini untuk fungsi get by ID, yaitu untuk mengambil data berdasarkan ID. Ini untuk get all jabatan, di mana get all jabatan ini mengambil semua data dari tabel jabatan. Lalu ada function save, ada update berdasarkan ID staff, dan delete berdasarkan ID staff juga.
Nah, selanjutnya itu ada controller. Controllernya itu yang ini. Di sini juga ada fungsi di slot model. Ini tuh untuk meload model dari model stub. Lalu ada ini untuk memanggil fungsi getAll pada model stub. Lalu ada form untuk edit dan tambah data, dan juga ada function untuk edit dan tambah data berdasarkan ID stub. Ada ID jabatan, ini tuh mengambil dari database jabatan, terus ada nama, jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat. Juga ada alert untuk tambah data dan alert untuk edit data. Nah, di sini juga ada delete berdasarkan ID, dan ada alert juga apabila data tersebut berhasil dihapus. Nah, selanjutnya itu ada view-nya itu di sama ada notif flash data, lalu ada untuk tabelnya ada nomor, nama, jabatan, jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat. Lalu ada tombol tambah data, lalu ada for each juga, itu untuk memanggil function list stub pada controller stub. Ada function edit dan hapus. Lalu untuk formnya sendiri itu ini view stub form. Di form sendiri ini ada isinya itu ada nama, jabatan ini diambil dari tabel jabatan itu berdasarkan ID jabatan. Ada jenis kelamin, agama, telepon, dan alamat. Ini untuk database-nya untuk yang staff. Ini yang tadi data yang sudah ditambahkan. Untuk strukturnya tabelnya sendiri ada ID staff, ID jabatan, nama, agama, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Nah, selanjutnya itu ada tabel mata kuliah, yang dimana tabel ini berisikan mata kuliah dan dosennya gitu. Kita coba tambah data. Misalkan kode kuliahnya itu nama mata kuliahnya misalkan web service, lalu dosennya kita yang tadi. Sini saya menginterjoinkan antara tabel mata kuliah dan tabel dosen. Coba pilih dosennya, lalu save, maka akan menampilkan alert matkul berhasil ditambahkan. Nah, untuk apabila kita akan menampilkan untuk mengedit data, kita bisa klik tombol edit. Misalkan kita ubah untuk ininya menjadi untuk nama mata kuliahnya misalkan, nah maka akan menampilkan matkul berhasil diedit. Nah, lalu kita coba fungsi hapusnya, berhasil, matkul berhasil dihapus. Untuk
codingannya untuk model. Nah, ini untuk model matkulnya. Saya menginner joinkan antara tabel matkul dan tabel dosen. Lalu ada function get all yang dimana function get all ini untuk mengambil semua data matkul gitu pada tabel matkul. Lalu ada get by ID itu untuk mengambil data berdasarkan ID matkul. Ada get all dosen itu untuk mengambil data dari tabel dosen, semua data. Ada function save juga, ada function update berdasarkan ID matkul juga, ada function delete berdasarkan ID juga. Untuk controllernya ini untuk controllernya ada untuk meload model matkul, lalu ada function index yang dimana function index ini untuk ada function get all itu untuk memanggil function get all pada model matkul. Ada function form edit dan tambah data. Lalu ada function save untuk edit dan tambah data pegawai. Ada function save untuk edit dan tambah data matkul. Lalu ada alert juga, alert untuk saat matkul ditambahkan dan alert untuk matkul berhasil diedit. Lalu ada function delete berdasarkan ID juga. Nah, selanjutnya untuk view-nya itu ini untuk view-nya ada notif flash data, ada untuk tabelnya ada nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan dosen. Nah, di sini juga ada for each list matkul. Ini tuh untuk memanggil function list matkul pada controller matkul. Nah, ini untuk kode matkul, nama matkul, dan nama ini untuk dosen. Terus ada function untuk edit dan hapus. Untuk formnya itu ada form mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen. Dosen ini saya ambil dari tabel dosen yang ada di database. Lalu untuk tabelnya itu untuk strukturnya itu ada ID matkul sebagai primary key dan ID dosen untuk menghubungkan antara matkul dan tabel dosen. Terus ada kode matkul dan nama matkul. Selanjutnya itu ada absen mahasiswa. Nah, ini tuh untuk data absen mahasiswa. Kita coba tambah data. Nah, ini tuh ada saya menginner joinkan juga, ini tuh absen mahasiswa, tabel absen sama tabel mahasiswa. Misalkan di sini saya pilih kelasnya, misalkan terus jumlah hadir keseluruhannya, misalkan
akan menampilkan alert juga absen berhasil ditambahkan. Terus ada juga function edit. Nah, sudah berhasil, lalu kita coba hapus. Nah, berhasil juga, alertnya absen berhasil dihapus. Untuk codingannya itu ada model absen. Ini ada untuk absen mahasiswa dan tabel mahasiswa. Di sini juga ada fungsi get all, dan ini tuh untuk menginterjoinkan antara tabel absen mahasiswa dan mahasiswa. Terus ada fungsi get by ID, yang dimana ini tuh untuk mengambil ID berdasarkan ID dari absen gitu, tabel absen. Lalu ada get all mahasiswa, ini tuh untuk mengambil semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Ada function untuk simpan data, terus ada update data dan delete data yang berdasarkan ID dari ID tabel absen gitu. Nah, selanjutnya itu ada untuk controllernya, yang ini controllernya itu ada untuk menload load model absen. Lalu ada function index, yang dimana function index ini untuk memanggil function ini tuh untuk memanggil function get all pada model absen. Nah, ini untuk form edit dan tambah absen. Lalu ada ini untuk function edit tambah data dari absen mahasiswa gitu. Lalu di sini ada alert, yang mana alert ini untuk absen berhasil ditambahkan. Lalu ada absen berhasil edit, dan ada fungsi delete ID berdasarkan ID gitu. Ada alert juga absen berhasil dihapus. Nah, untuk view-nya itu ada ini. Untuk view-nya ada notif flash data, untuk alertnya ada nomor, untuk tabel, ada nomor, nama mahasiswa, kelas, dan jumlah hadir. Nah, ini ada for each list dan absen. Nah, gimana ini tuh untuk memanggil list absen pada controller absen. Ini untuk ininya ada nama, kelas, jumlah absen. Ini untuk edit dan hapus. Lalu ada formnya. Ini ada nama mahasiswa. Ini tuh diambil dari data dari tabel mahasiswa. Yang dimana ini tuh saya mengambil berdasarkan ID dan akan diambilnya itu namanya gitu. Dan ada kelas, jumlah hadir, seperti itu. Untuk tabelnya sendiri, tabel absen mahasiswa. Strukturnya itu ada ID absen, ada ID mahasiswa, kelas, dan jumlah absen. Ini ada ID absen ini untuk primary key-nya, dan ini ada ID mahasiswa untuk menghubungkan antara tabel absen dan tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya ada absen dosen, sama absen dosen ini
Nah, ini untuk tabel absen dosen. Kita coba tambah datanya. Pilih dosennya, misalkan ini. Kita coba tambahkan data dosennya terlebih dahulu saja. Misalkan tambah data, kita tambahkan misalkan maaf. Lalu kita coba absen dosen, misalkan kita tambah data ini untuk yang tadi sudah kita tambahkan, misalkan di si Gunawan jumlah hadirnya misalkan 40, misalkan 20 kali gitu. Nah, ini sudah, maka akan menampilkan absen berhasil ditambahkan. Lalu ada fungsi edit, kita coba edit, misalkan akan menampilkan absen berhasil edit. Lalu kita coba akan hapus. Maka akan menampilkan absen berhasil dihapus. Untuk codingannya itu ada ini untuk absen dosen. Di sini tuh saya menginerjoinkan juga antara tabel absen dosen dan tabel dosen. Di sini ada fungsi get all, terus ada menginerjoinkan antara dua tabel itu absen dosen dan dosen. Terus ada get by ID, ini tuh untuk mengambil data berdasarkan ID ini ID absen dosen. Lalu ada get all dosen, yang dimana get all dosen ini mengambil semua data dari semua dosen. Lalu ada fungsi simpan, ada fungsi update, update berdasarkan ID, lalu delete berdasarkan ID absen dosen. Lalu untuk controllernya itu ada nah ini untuk controllernya ada download model dari model dosen, lalu ada fungsi ada list dosen, list dosen gitu, yaitu untuk mengambil untuk memanggil function get all pada model dosen. Lalu ada untuk form edit dan tambah data absen dosen. Lalu ada function edit atau tambah data dari absen dosen. Ada ID jurusan, mohon maaf sepertinya sebentar. Mohon maaf, tadi saya sepertinya salah membuka controller. Nah, ini untuk controller absen dosennya gitu. Ada untuk menload model absen dosen, lalu ada function untuk function get all untuk memanggil function get all pada model absen dosen gitu. Ada ini untuk form edit atau tambah absen dosen. Lalu ada ini juga untuk function untuk edit atau tambah absen dosen.
Lalu ada juga alert untuk tambah dan edit. Lalu ada delete berdasarkan ID dari absen dosen. Lalu alertnya itu absen berhasil dihapus. Lalu untuk view-nya, nah ini untuk view-nya ada flash data untuk alertnya, ada nomor, nama dosen, jumlah hadir untuk tabelnya, dan ada tombol tambah data gitu. Lalu ada ini untuk memanggil function list absen. Ini fungsi list absen pada controller absen. Ini untuk nama, jumlah hadir. Nama ini tuh dari nama dari tabel dosen gitu. Dan ada tombol edit dan hapus. Untuk formnya itu, ini untuk form absen dosen, ada nama dosen. Ini tuh diambilnya itu dari tabel dosen. Berdasarkan ID dosen yang diambil itu adalah nama dosennya gitu. Ada jumlah hadir. Lalu untuk database-nya itu nah ini untuk database-nya ada ID dosen, mana ID dosen ini untuk menghubungkan antara tabel dosen dan tabel absen dosen. Ada ID ada itu ID absen dosen ini itu untuk primary key-nya, dan ada jumlah hadir. Nah, selanjutnya itu ada kelas. Nah, kelas ini tuh saya juga mengambil dari dua tabel, itu tabel kelas dan tabel dari jurusan. Misalkan kita coba tambah data, misalkan akuntansi, kelasnya itu F. Coba simpan, nah maka akan menampilkan kelas berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Kita misalkan ke informatika, ininya itu menjadi, kita coba simpan dan kelas berhasil edit. Kita coba hapus dan akan menampilkan alert kelas berhasil dihapus. Lalu selanjutnya itu ada codingannya. Untuk modelnya itu ada, nah ini untuk codingannya. Ini tuh untuk nanti menginterjoinkan antara kelas dan tabel jurusan. Ada function get all, dan ini tuh untuk menginterjoinkan gitu, antara tabel kelas dan jurusan. Lalu ada function get by ID, di mana get by ID ini untuk mengambil data berdasarkan ID dari tabel kelas berdasarkan ID kelas. Ada get all jurusan, ini tuh untuk mengambil semua data dari tabel jurusan. Lalu ada function save, ada function update, dan function delete berdasarkan ID. Lalu untuk controllernya itu ada control class. Nah, di sini juga sama. Ada untuk meload model kelas. Di sini juga ada function get all, di mana function get all ini untuk menampilkan nanti dari model kelas. Ada function untuk form, edit, dan tambah data dari kelas. Lalu ada untuk function edit dan tambah data kelas. Lalu ada
alert juga, dan function delete ID berdasarkan ID dari ID kelas, dan alert dan akan menampilkan alert juga apabila kelas berhasil dihapus. Nah, selanjutnya itu ada view-nya. Ini untuk view kelasnya. Ini juga sama, ada flash data untuk menampilkan alertnya, ada tabelnya itu, ada nomor, jurusan, dan kelas. Terus ada tambah data juga, terus dan ada juga list kelas. Ini tuh jadi function list class ini tuh untuk memanggil function list class pada controller kelas. Ini ada nama jurusan dan nama kelas, terus ada tombol edit dan hapus. Untuk database-nya itu ini untuk database-nya ada ID kelas sebagai primary key, ada ID jurusan, dan nama kelas. Nah, selanjutnya ada halaman IPK mahasiswa. Di sini tuh untuk data dari IPK mahasiswanya gitu. Misalkan ini nama mahasiswanya, terus IPK-nya itu misalkan 3,8. Kita coba simpan. Nah, maka IPK mahasiswa berhasil ditambahkan. Kita coba edit, misalkan nah, maka akan menampilkan IPK berhasil diedit. Untuk codingannya itu nah, ini untuk model IPK-nya itu ada tabel pertama itu ada tabel IPK model, ada tabel yang kedua itu tabel mahasiswa untuk nanti di inner join-kan gitu. Lalu ada function get by ID, yang dimana ID ini mengambil data berdasarkan ID-nya itu yaitu ID IPK. Ada get all mahasiswa. Get all mahasiswa ini untuk mengambil semua data dari mahasiswa gitu. Ada function save, ada update berdasarkan ID, terus ada delete berdasarkan ID juga. Untuk controllernya itu yang ini ada untuk meload model IPK-nya, lalu ada function getAll, yang dimana getAll ini untuk memanggil dari model IPK. Ada untuk form edit dan tambah data IPK, lalu ada function untuk edit dan tambah, dan juga ada flash data atau alert yang mana nanti akan ditampilkan apabila mahasiswa berhasil ditambahkan, mahasiswa berhasil diedit, dan ada function delete juga berdasarkan ID, dan akan menampilkan alert juga mahasiswa berhasil dihapus, seperti itu. Untuk view-nya itu ini untuk view-nya itu ini untuk judulnya, dan ini flash data. Lalu untuk tabelnya itu ada nomor, nama, dan nilai. Ini untuk tambah data. Nah, ini untuk memanggil function list IPK pada controller IPK gitu. Ada nama, nilai, lalu ada edit dan hapus. Untuk formnya itu ini untuk formnya ada nama mahasiswa, ini tuh diambil dari tabel mahasiswa. Yang diambil itu enggak semuanya gitu, cuman yang namanya saja. Lalu ada nilai IPK, untuk nilai IPK. Untuk database-nya itu
Nah, ini untuk database-nya ada ID IPK, ada nilai, dan ID mahasiswa untuk menghubungkan antara tabel IPK sama tabel mahasiswa. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada tabel, ada bagian wali kelas atau wali dosen. Kita coba pertama data kelasnya misalkan F, nama dosennya misalkan ini. Lalu kita coba simpan. Nah, berhasil, wali kelas berhasil ditambahkan. Lalu kita coba edit. Misalkan namanya cuma itu saja. Lalu kan mau nampilkan wali kelas berhasil diedit. Lalu ada fungsi hapus. Nah, maka akan menampilkan wali kelas berhasil dihapus. Untuk codingannya itu ada model wali. Nah, ini di sini juga ada tabel yang pertama itu tabel wali, dan tabel yang kedua itu tabel kelas. Di sini juga di-inner join-kan antara tabel wali dan tabel kelas. Lalu di sini juga ada get by ID, di mana get by ID ini mengambil data berdasarkan ID dari ID wali, berdasarkan ID wali. Ada get all class, di mana get all class ini mengambil semua data dari tabel kelas. Lalu ada fungsi save, update, delete berdasarkan ID. Lalu untuk controllernya itu ada controller. Nah, ini untuk controllernya, untuk menload model walinya. Terus ada fungsi get all untuk nanti mengambil dari model wali. Terus ada ini untuk formnya, form edit dan tambah data dari wali kelas. Lalu ada ini function untuk menambahkan data dari wali kelas, itu menambahkan data atau edit. Ada alert juga untuk wali kelas berhasil ditambahkan, diedit. Dan di sini juga ada fungsi delete untuk menghapus dan akan menampilkan alert juga gitu. Lalu selanjutnya itu untuk view-nya ada view dari wali. Nah, ini untuk view-nya ada flash data untuk menampilkan alert. Lalu ada nomor, nama dosen, kelas, ini untuk tabelnya. Lalu ada juga ini untuk memanggil function dari list wali pada controller wali itu. Ada nama dosen dan juga nama kelas, nama dosen, dan juga ada tombol edit dan hapus. Untuk formnya itu ada ini untuk judulnya form wali kelas. Lalu ada ini untuk nanti menambahkan kelasnya. Nah, untuk ini tuh jadi dari tabel kelas yang diambilnya itu cuman nama kelasnya saja. Lalu ada untuk nama dosen, dan untuk tabelnya itu yang ini. Ada ID wali, untuk primary key-nya ada ID kelas dan nama dosen. Selanjutnya itu yang terakhir ada ruangan. Nah, sebentar. Nah, ini untuk bagian daftar ruangan. Misalkan kita coba tambah data, misalkan jurusannya itu informatika, lalu kode ruangannya itu misalkan 0022. Itu nama ruangannya misalkan Lab 2. Kita coba simpan.
Nah, maka akan menampilkan data berikut ini. Nomornya itu misalkan nomor 1 dan jurusannya itu satu ini itu untuk misalkan yang dari tabel jurusan gitu. Yang ini kan ini tuh yang satu yang informatika, yang kedua itu akuntansi dan rekam medis. Maka ini tuh untuk yang satu ini berarti informatika. Nah, nama ruangannya itu lab 02 dan ini tuh untuk akuntansi labnya itu 01 gitu. Jadi saya tuh ini tuh mengambilnya dari ID-nya gitu. ID dari jurusannya. Untuk codingannya itu, oh maaf, ini kita coba edit dulu. Misalkan ininya menjadi 0525, maka akan berhasil ditambahkan. Kita coba hapus, maka akan mendapatkan alert ruangan berhasil dihapus. Untuk codingannya itu untuk codingan ini untuk model dari ruangannya ya, saya mengambil dua tabel, itu tabel ruangan dan tabel jurusan. Ini ada function get all, ada dinerjoinkan antara dua tabel tersebut, ada function get by ID, mengambil data berdasarkan ID itu get all jurusan. Ini untuk mengambil data berdasarkan jurusan, ada function save, update dan delete berdasarkan ID. Dan ini untuk controllernya, ada controller ruangan. Di sini ada menload untuk mode ruangan, ada function get all untuk nantinya diambil dari mode ruangan. Ini untuk form edit dan tambah datanya. Ini untuk function edit dan tambah datanya. Terus ini juga ada alert untuk ruangan berhasil ditambahkan dan ruangan berhasil edit. Ada function delete juga berdasarkan ID ruangan. Lalu untuk view-nya itu, nah ini untuk judulnya gitu. Ini untuk flash datanya yang dimana nanti akan menampilkan alertnya. Ini untuk tabelnya ada nomor, jurusan, kode ruangan, dan nama ruangan. Ada fungsi tambah data. Terus ini ada for each list ruangan, yang dimana ini tuh untuk memanggil function list ruangan pada controller ruangan. Ada ID jurusan, yang mana nanti ini tuh untuk mengambil ID jurusannya gitu. Ada fungsi edit dan hapus, lalu ada view ruangan formnya. Ini untuk form ruangan, ini untuk nanti diambil dari jurusannya. Lalu ini kode ruangan dan ini nama ruangannya. Untuk tabelnya sendiri itu nah ini untuk tabelnya, ini ada ID ruangan, kode ruangan, dan nama ruangan, dan ID jurusan untuk nanti menghubungkan ke ID ke tabel jurusan gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.